kembali di Q&A masih bersama 3 diva dan juga 3 panelis kita. Boleh menyampaikan satu pertanyaan mulai dari Mbak Tejo lagi? Saya waktu jadi wartawan pernah ke rumahnya Evita Mala. Ya. Benarkah pertanyaan Evita Mala adalah tonggak perubahan para penyanyi dangdut berpakaian sopan? Benarkah? Enggak ada. Selamat malam duhai kekasih. Benarkah? Benar. Ya, benar. Benar ya? Untuk Ya. berubah dari pakaian yang minim tadi ke itu? Iya, salah Ya. satunya beliau. Salah satunya beliau. Ada nggak sih pesan khusus yang menginspirasi dari sosok Evita Mala. Evita Mala? Mbak Ev itu komplit ya menurut saya. Jadi dia tuh kan juga menciptakan lagunya. Oh. Itu lagu dia. Oh, dia Itu lagu Mbak Ev. Lagu ciptaan Dia pencipta lagu. Dia seniman banget. sangat seniman Nah, banget. pertanyaan selanjutnya dari Mbak Christina. Penyanyi dangdut apa yang paling menginspirasi seorang Christina atau idola di Indonesia? Penyanyi dangdut sebenarnya Pak Haji Rhoma Irama, Umi Elvi, Rita Sugiarto, termasuk nih kakak-kakak aku juga. Oke. Jadi aku belajar dari senior-senior semua. Mereka tuh punya karakter masing-masing, sehingga aku yang nggak ngerti dangdut, akhirnya aku terjun ke dangdut, aku punya karakter sendiri juga gitu loh. Jadi aku belajar dari senior-senior. Jadi kalau dibilang idola, semua aku idolakan. Mereka itu luar biasa semua. Oke, kalau Mbak Cici ada nggak satu orang yang benar-benar menjadi acuan inspirasi untuk menjadi penyanyi dangdut? Iya, nggak salah lagi sih kalau Umi Elvi, Rita Sugiarto, kemudian juga Pak Haji Rhoma. Apa yang diambil dari mereka oleh seorang Cici Paramida? Kalau tadi kan kalau Pak Haji itu lagu-lagunya banyak menginspirasi ya, dan ditulis ya segmen ke sosial ya, kemasyarakatan juga, apa yang dia ciptakan ya memang benar-benar yang terjadi di masyarakat ya. Kalau Umi Elvi ya eksistensinya, dan Umi tuh mempunyai keunikan sendiri dengan gayanya sendiri ya kan, seperti itu. Nggak ada yang kayak gaya nyanyi lempar mic sana lempar mic sini. Nah itu gitu ya? nah itu gayanya Umi itu seperti itu. Kalau Bunda Rita Sugiarto ya teknik vokalnya ya. Vokal, powerful. Ya itu setiap lagu yang dibawakan sama Bunda Rita Sugiarto pasti lagunya akan enak didengar karena dia mempunyai cengkok dan karakter sendiri yang khas, Ya, seperti khas, itu. powerful gitu ya. Kalau Mbak Ika? Ya, kalau buat saya, Aku pengen menjadi seperti dia itu, nah ada nggak Mbak? dulu kalau seperti dia itu aku tidak, tapi aku suka mempelajari karakter suara masing-masing. Karena itu jadi ilmu buat saya. Dulu karakter suara saya tuh dekat sekali dengan Ibu Ida Laila. Jadi itu juga menjadi guidance buat saya untuk nyanyi, karena menurut banyak hal saya ngerasa karakter suara saya cenderung Ibu Ida Laila itu cocok gitu. Tapi bagaimana skillnya Umi Elvi, saya coba pelajari tuh bagaimana dia membuat cengkok dengan versinya dia, nafas, tarikan, genitnya gitu. Itu kan Umi ngomong aja halo gitu kan ya. Gitu. Ya, Kentil ya? gitu, kentil. Bagaimana Mbak Rita dengan Lagi. halo? Apalagi kan kalau Teguh Sapa ya, apa kabar? Apa kabar? Basah-basah. Bagaimana Mbak Rita dengan kapankah dia bahagia, dengan powerfulnya tapi cengkok. Betul. Itu buat saya Ilmu. Masya Allah ya, ilmu banget. Saya pelajari mereka, bukan pelajari dan mencoba memahami, oh inilah kenapa mereka akhirnya eksis dan selalu menjadi label di dangdut, karena karakternya kuat. Karakter dan kualitasnya. Kualitasnya kuat banget. Tetap pelajari beliau-beliau ini, karena beliau-beliau ini menjadi tonggak bagaimana kita mencintai akar budaya dangdut sesungguhnya dari beliau-beliau ini. Yes. Dari beliau-beliau tadi dan juga dari beliau-beliau ini juga ya. Jangan lupa. Kang Ronald? Ada daftar pahlawan nasional baru kan, ya, dengan segala kontroversinya ya. Dari bidang musik, pahlawan nasional itu ada W.R. Supratman, ya, pencipta lagu Indonesia Raya, dijadikan nama jalan. Ismail Marzuki jadi nama gedung. Di kota Liverpool, musisi dijadikan nama airport. Airportnya namanya John Lennon International Airport. Keren banget. Andai kalian bisa mencalonkan satu nama orang yang bergerak di musik dangdut, diajukan ke pemerintah sebagai pahlawan nasional, siapa yang mau kalian ajukan?
Dan cocoknya dijadikan nama apa nih dia itu? Jalan kah, gedung kah, airport kah? Kalau buat saya saat ini Oma Irama ya. Betul. Sama aku juga. Haji Roma Irama, Ya, pahlawan Haji Roma. nasional. Iya. Iya. Yang memperjuangkan dan mempertahankan musik dangdut serta melestarikan. Iya. Kebayangin nama apa? Nama stadion? Stadion Roma Irama? Bisa. Bisa? Atau nama jalan? Jalan Jalan bisa. Stadionnya Sehingga nanti di situ stadionnya langsung nama tempat konser. Apa? Iya, mau kata Kang Ronald kan apa mau stadionnya boleh bisa nanti jadi ada konsernya dangdut terus dong ya. Kalau menurut saya dijadikan pengganti nama Medan Merdeka Utara, Jalan Istana Negara itu, Jalan Roma Irama. Soalnya kan supaya istana lebih berirama lagi gitu. Boleh. Roma Irama. Saya ketemu Pak Prabowo di Roma Irama. Iya. Ada kan? Sebelah sini Jalan Roma Irama, sebelah sini Jalan Megi Z. Iya. Oke, itu ya di Mahkamah Konstitusi Megi Z. Megi Z, ya? Iya. Iya. Terus yang wakil presiden, yang sini Merdeka Selatan siapa? bisik-bisik tetangga Om Elvi. Iya. Oh, yang Jadi sini jalannya berdekatan ya. yang Biar sini gampang. lagunya Mbak Cici. Apa? Ya, RT 5, RW 3. Iya. Aduh, ini Mbak Tejo. Itu ya. Oke, Mas Indu. Ya oke, tadi kita udah ngomong dinamikanya gitu ya soal dangdut, dan ini mungkin pertanyaan yang cukup reflektif buat kita semua gitu, penggemar musik di Indonesia gitu ya, terkhusus dangdut. Apa ketakutan terbesar untuk masa depan dangdut itu sendiri gitu? Ketakutannya ya regenerasi tidak mau Mencintai dangdut. melestarikan dan mencintai musik dangdut, yang mana musik dangdut adalah musik asli Indonesia. Regenerasi penyanyinya atau regenerasi pendengarnya? Pendengar dan regenerasi untuk penyanyi juga. Emang Itu regenerasi, ketakutan regenerasi yang maksudnya. sekarang Artinya yang tadi dibilang kan kita bahas ya, dinamika musik dangdut itu kan update, banyak sekali ramuan-ramuannya gitu kan, perubahan-perubahan. Walaupun kita nggak tahu, mungkin akan kembali lagi, kita nggak ada yang tahu kan, bisa kembali lagi ke klasik lagi dulu. Aku sih gitu. Mungkin yang kau maksud regenerasi cengkok atau apa? Kalau Ya, beat regenerasi. apa kan cengkok yang hilang atau gimana? Jadi maksud aku regenerasi yang mencintai musik dangdut dan regenerasi penyanyi, sehingga tidak ada untuk meneruskan dangdut yang sesungguhnya gitu loh. Oke. Tapi sekarang banyak loh bermunculan ya. Ya, makanya- apa namanya penyanyi-penyanyi muda yang mempunyai kualitas dan suara yang bagus-bagus ya mereka. Itu dari daerah-daerah ya. Ya, itu Sulawesi. salah satunya bisa meneruskan lah. Tadi kan kita bicara soal harapan ke depan, ini banyak dukungan dari masyarakat, pemerintah dan segala macam. Nah, sekarang ini fenomenanya banyak para musisi yang kemudian terjun di dunia politik, di pemerintahan juga, agar mereka bisa membawa misi melestarikan apa yang menjadi karya dan juga bidang yang dia geluti. Nah, dari pertanyaan terakhir dari tiga kakak ini, bagaimana bentuk perjuangan konkretnya dengan masuk ke dunia politik agar lebih powerful? Itu terpikirkan atau mungkin ada nggak ke arah ke sana, Mbak Ike dulu mungkin? Kalau aku saat ini kita bisa sebenarnya mudah-mudahan bisa, saya pengen jadi orang bermanfaat. Tapi bukan artinya bermanfaat harus ada di politik mungkin ya. Paling kecil adalah lingkungan terdekat saya adalah musik saya misalkan. Mudah-mudahan saya bisa bermanfaat pada saat misalkan saya ada di musik dangdut ini. Kebetulan saat ini saya menggeluti di organisasi-organisasinya, termasuk royalti musik. Jadi saya ada di LMK, Lembaga Manajemen Collecting, dan disitulah saya mencoba untuk dengan proses yang ada, dengan dinamika yang ada, dengan kondisi yang ada, mencoba untuk ada di situ ngurusin. Karena kalau nggak ada yang ngurusin, siapa yang ngurusin soal royalti itu dari pelakunya. Kalau saya pribadi, saya boleh aja nunggu, tinggal nunggu aja uang royalti masuk. Tapi kan ada lembaganya. Nah saat ini yang saya lakukan adalah mungkin adalah terkecil yang bisa dilakukan adalah apa yang dilakukan di lembaga atau organisasi musik itu sendiri. Kalau saya ke politik saya belum ngerasa pantas dan mungkin bisa. Itu besar sih Mbak Ike, bukan kecil. Oh, iya. Karena butuh waktu, perhatian, energi ya kan. Dan kalau misalnya Mbak Cici, Ya kalau saya mungkin karena sudah ada rekan-rekan dari musisi juga ya, artis yang masuk di lembaga legislatif, kita percayakanlah mereka, mudah-mudahan mereka juga bisa memberikan manfaat ya buat para insan musik, baik itu pencipta, penyanyi ya kan, dan semua yang termasuk dalam insan musik dangdut Indonesia khususnya. Karena saya juga sebagai
Wakil Ketua Umum dari Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, itu ingin memberikan yang terbaik buat semua musisi-musisi, bukan hanya di pusat aja tapi di daerah-daerah. Kita rangkul mereka semuanya bagaimana bisa menciptakan satu kesejahteraan dari musik dangdut itu sendiri. Cocok loh jadi politisi ya. Ya. Kak Christina. Kalau aku sih sangat berharap buat teman-teman yang teman-teman musisi yang sudah ada di Senayan, semoga nanti ada berita pencerahan untuk teman-teman musisi yang tadinya gelap dan menjadi terang. Itu aja. Kalau Mbak Christina kan juga ini kan erat dengan dunia politik juga sebenarnya. Iya pernah. Pernah. Nyalon pernah nggak sih? Iya. Iya nyalon. Gimana? Ngeblow ya. Oh, salah ya. Iya pernah. Masih tergerak untuk menekuni dunia politik. Kayaknya aku lagi fokus untuk ke situ entarlah. Maksudnya ya? lebih mikir dulu karena aku kemarin kan terbengkalai ya dengan kegiatan di seni aku. Jadi penyanyi aja. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk trio Diva dan Priscilla. Semoga apa yang menjadi inspirasi yang sudah dibagikan ini benar-benar membuka mata kita tentang musik dangdut melalui 3 sosok yang luar biasa ini, yang sebenarnya ini tidak pernah terekspos, dan inilah tugas kita, Mbak Tejo, Bang Ronald, dan Mas Indut, melalui power teman-teman masing-masing kita sama-sama gelorakan kembali musik dangdut. Iya nggak sih? Tepuk tangan dong. Amin. Oke pemirsa, terima kasih. Ini tadi adalah akhir dari Q&A pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat dan juga informasi dan inspiratif bagi Anda semuanya. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margarita undur diri. Namun sebelum kita sudahi Q&A kali ini, ada persembahan terakhir dari 3 diva kita. Tepuk tangan dong. Pernah aku melihat musik di taman ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Lanjut. Terajana, terajana. Ini lagunya, lagu India. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.